Oke. Ada link? Bisa sih. Oke. Oke. Hai, salam sejahtera dan selamat petang kamu orang yang sedang menonton di dalam program Inspo Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Jadi hari ini kita akan, seperti biasa, program ini akan menyalurkan cerita ataupun maklumat mengenai kejayaan orang kita terutamanya di Sabah dan serta menyampaikan bantuan-bantuan kerajaan kepada orang ramai dan juga program ini sebenarnya ingin memberikan inspirasi kepada masyarakat terutamanya golongan belia. Jadi hari ini sebenarnya kita akan menemu bual seorang tetamu jemputan yang di mana beliau adalah penyumbang pingat pertama untuk Malaysia di Sukan Paralimpik Paris pada acara 100 meter lelaki T44. Nah, iaitu dengan melintasi garisan penamat dengan catatan 11.58 saat. Jadi tanpa membuang masa, kita akan jemput beliau dalam kita punya siaran langsung pada petang ini. Saya rasa dia ada sudah nih di sini, kan? Kita tinggal dulu. Ada nih dia di sini. Kita jemput dulu dia tanpa kita buang masa. Oke, kejap. Oke. Hai Edi. Edi, boleh nampak kah? Hai Edi. Itu dia. Kita punya tetamu jemputan pada petang ini, Edi Bennett. Hai Edi. Dengar, apa kabar? Oke juga? Sekarang Edi berada di mana? Sekarang saya di Indonesia, Oh, di Semenanjung, iya, di Malisukan Negara. Inilah dia kita punya atlet Paralimpik pada petang ini. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada saudara Edi Bennett sebab sudi terima jemputan kami untuk dalam program Inspo Jabatan Penerangan. Thank you. Jadi Edi, tanpa membuang masalah kita berkenalan, tanpa berbicara panjang kita berkenalan sedikit mengenai latar belakang Edi untuk kita kongsikan kepada kita punya penonton pada petang ini, Edi. Boleh dengarkah suara si Edi? Oke, bahkan? Oke. Edi, Sio. Edi pakai mic? Edi pakai earphone kah? iya, Oh, bolehkah kalau Edi tidak pakai earphone, disconnect dia punya earphone? Sebab saya rasa suara Edi tidak kedengaran kalau pakai earphone. Begitu baru jelas. tes. Boleh dengar sudah? Oke, dengar sudah. Oh, Ya, dengar sudah. Kita ulang balik Edi ya. Kita dengar balik latar belakang daripada Edi, daripada mana, asal mana. Oke, nama saya Edi Bennett. Umur saya 23 tahun. Lepas itu saya berasal dari Buluran Sabah. Saya anak beradik. Oh, Kayak gitu. jadi Edi berasal daripada Beluran. Jadi ngamlah tajuk hari ini adalah pecutan anak Beluran ke podium Paralimpik Paris. Ya. Jadi Edi, macam mana Edi boleh membabitkan diri Edi dalam sukan ini, career ini? Oh, mulai dari sukan sekolah lah, selalu
ikut wakil sekolah kan. Lepas tuh ada satu cikgu, mungkin dia nampak saya punya kecacatan fisikal, jadi dia bawa saya untuk join yang bagian sukan Paralimpik nih. Dari situ saya Jadi, terus nih lah, selalu ikut macam yang pemilihan-pemilihan tuh kan, hmm. pemilihan-pemilihan tuh sampailah saya masuk game pertama saya di Sarawak 2016. Oh, 2016. Ketika itu umur berapa tahun? Umur time tuh baru 15 tahun. Wah, 15 tahun. Sekarang sudah 24. 24 kata di Edi cakap tuh. 23. 23. Iya. Pandai-pandai saya kasih anu. Oh, jadi sejak daripada itulah kan. Iya. Edi membabitkan diri dalam sukan. Dulu sekolah di mana, Edi? Dulu saya sekolah di SMK Beluran. SMK Ah, Beluran. ada orang Beluran nih sekarang yang sedang tengok Edi nih. Dia bilang, mantap orang Beluran, dia bilang. Iya, Kak. Iya. Jadi Edi, dari aspek mental sama fisikal lah kan Edi. Hmm. Yang paling penting kan untuk persediaan untuk perlombaan nih, maksud saya apakah aspek mental dan fisikal yang paling penting dalam persediaan Edi itu dalam perlombaan di peringkat tertinggi nih seperti Paralimpik, apa yang Edi buat dalam persediaan tuh? Kalau saya dari segi fisikal, saya banyak nih lah, macam terutamanya banyak fokus untuk teknik-teknik saya dari segi itulah teknik larian. Lepas tuh saya punya strength, kekuatan semua tuh, endurance semua. Saya saya itulah saya kasih improve semua supaya lagi bersedia lah untuk dari punya saya punya physical. Kalau kalau untuk mental bagi saya untuk mental saya selalu inilah ikut game-game macam game open Malaysia macam tuh. Lepas tuh open-open yang di luar negara supaya saya lebih bersedia bersaing lah dengan openan-openan luar dengan pesaing-pesaing di luar. Hmm. Jadi itu memang persediaan yang orang bilang bersedia lah bahkan sebelum ke tahap yang lebih tinggi Iya. kan. Ah, jadi kalau Edi kan sudah memecahkan rekod pribadi kan 11,58 saat kan Hmm. ketika itu di Sukan Paralimpik. Jadi apa itu strategi Edi lakukan waktu itu? Oh, kalau time tuh saya cuma tujuan lah. Saya fokus, saya Mhm. salah pikir positif saja. Apa yang kau saya cakap, kau buat macam ni, dia bilang. Saya pikir itu saja. Saya tidak pikir orang-orang lain. Saya just pikir kalau macam yang nomor satu tuh kan pemegang rekod. Hmm. Jadi saya target dia. Kalau saya ikut dia punya belakang, saya ikut di belakang dia, memang confirm saya akan dapat medal. Jadi saya Hmm. teruskan pikir yang begitu. Yang pikir yang terus di depan tengok saya yang nomor megang dunia rekod tuh. Iya, kalau dapat teputong dia, memang rezeki lah itu. Ya, tapi kalau tapi memenangi pingat gangsa di Sukan Paralimpik Paris ini kira membanggakan dan juga merupakan detik-detik apa orang bilang sejarah lah bagi Edi kan. Iya. Sebab dunia di Paralimpik dunia. And then masa itu Edi, boleh Edi kongsikan kah apa perasaan Edi waktu Edi lari itu kan laju-laju Hmm. tuh kan sampai dapat pingat gangsa tuh di garisan penamat sudah apa Edi rasa waktu itu? Eh, Masa habis dia lari itu, lepas dari garisan penamat tuh, sebenarnya Hmm. saya tidak tahu saya dapat nomor 3 kah, nomor berapa. Sebab masa lari itu mau dekat Hmm. garisan penamat tuh, kiri kanan saya nampak bayang-bayang. Lepas tuh saya tuh perasaan ada yang potong saya, jadi saya rasa macam saya dapat nomor kah tidak nih ya. Saya terpikir macam tuh. Oke. Lepas itu saya tunggu dia punya screen tuh keluar, Hmm. ada nomor satu dengan dua saja. Saya rasa, Hmm. saya rasa macam, enggak apalah, saya bilang. Mungkin bukan rezeki lagi. Dapat nomor Hmm. 4 nomor 5 pun oke sudah. Sekali keluar nomor 3. Oh, terus saya rasa macam, biar betul nih macam tidak percaya saja ini. Terus Rasa macam, melompatlah.
Iya, rasa macam mau menangis pun ada, tapi Ah, menangis pun tidak guna kan. Bagus mm, merayakan tuh apa kemenangan. nah, kemenangan. Rasa terkejut lah waktu tuh. Tidak Iya, sangka. memang saya terkejut betul lah tuh. Saya pun tidak tidak sangka sebab dalam on paper start list dia Mm, saya ranking 6 dengan 7, 6 atau 7. mm, Jadi memang tidak inilah expect lah. spek Lah, medal. tidak Iya, expect. Hmm. tapi itulah Hebat sejarah dia. tuh. Jadi, apakah cabaran waktu Edi dalam karier ini kan, apa cabaran yang terbesar Edi hadapi sepanjang Edi sebelum pergi ke Sukan Paralimpik yang lebih besar nih, sepanjang latihan lah dan pertandingannya, apa cabaran Edi tidak pernah lupakan? Kalau macam saya cebarannya dari diri saya sendirilah sebab Hmm. untuk membiasakan itu program-program yang coach bagi sebab kadang-kadang ada sebagian program yang coach bagi saya tidak dapat buat dengan saya punya kondisi fisikalnya lah. Jadi saya push push saya kasih positif diri saya yang saya sama Hmm. dengan orang lain. Nah, begitu. Hmm. Itulah saya punya cabaran yang saya hadap, saya punya fisikal nih Hmm. untuk inilah training. Hmm. Itu cabaran yang terbesar. Setiap saya ingat lah kan, yang kita ini sama sejak begitulah. Iya. Hmm. Jadi sepanjang Edi uh, dalam career sukan nih kan Edi, setiap Mhm. kita lah kalau kita menceburi apapun bidang itu mesti ada tulang belakang kita kan, maksudnya yang menyokong kita apapun yang kita lakukan. Jadi bagi Edi sendiri, boleh Edi kongsikan siapa yang menyokong Edi sepanjang Edi dalam career sukan ini? Ah, yang paling pertama tuh saya punya mama lah, keluarga saya. Hmm. Selalu kalau macam ada saya punya game, saya kasih tahu dia begini begini. Jadi belum lagi dia cakap apa-apa, terus dia kasih ini sudah dia doakan untuk saya sudah. Semoga Hmm. saya punya urusan berjalan lancar. Setiap kali game lah, setiap kali game saya kasih tahu saya punya mama, dia dia sentiasa kasih doa saya. Dan mama saya juga lah orang yang selalu tidak berhenti kasih semangat saya. Dengan abang-abang saya juga, saya punya bapak, diorang lah selalu bagi semangat-semangat. Yang pertama, setiap kali Edi bertanding ada kan orang sana? Maksud saya yang bukan yang di dunia-dunia lah, peringkat-peringkat yang di Sabaka begitu. Setakat nih belum belum pernah lagi diorang tengok saya bertanding. Biasa diorang tengok dalam live saja. Oke. Sebagai apa nih atlet yang dilahirkan sebagai cabaran yang fisikal nih kan Hmm. Edi. Apakah pengalaman pribadi Edi untuk bentuk diri Edi nih sebagai pelari pecut yang profesional? Hmm, kalau saya inilah banyak banyak minta tunjuk ajar dengan kawan-kawan yang lagi lebih senior dari saya untuk inilah perbekalan saya punya teknik kekuatan macam kadang-kadang ada satu benda time training benda itu tidak dapat saya banyak minta bantuan dengan coach dengan ASN Institut Sukan Negara diorang banyak nih lah analisis saya punya teknik-teknik semua tuh jadi diorang akan bantulah dari segi video semua pemakanan apa semua tuh itulah Hmm. yang selalu selalu nih. Hmm. Jadi kalau Edi sekarang merupakan atlet paralimpik lah kan dalam karier sukan nih, terutamanya dalam larian pecutan ini 100 meter kan Edi, Iya. karier sukan nih. Edi boleh kongsikan lah Edi boleh kongsikan kan nasihat yang Edi boleh berikan kepada atlet muda ataupun individu yang mau menghadapi cabaran fizikal lah kan terutamanya dan Hmm. bercita-cita tinggi nih dalam bidang sukan nih. Apa nasihat yang Edi boleh berikan kepada dorang nih? Kalau saya, nasihat saya, kalau yang Hmm. memang minat dalam acara sukan macam contohnya olahraga lah, uh, teruskan teruskan berlatih, berusaha untuk capai sesuatu yang kita mau. Macam lagi-lagi kalau ada bakat tuh,
kasih asa asa betul tuh bakat sampailah dapat yang kita target. Jangan sama satu lagi, jangan jangan segan lah, jangan segan untuk menonjolkan diri, untuk ikut-ikut competition-competition, macam sukan-sukan sekolah. Jangan jangan malu lah kalau saya. Hmm. Jangan malu pada diri sendiri lah, itu maksudnya kan. Iya, Teruskan berlatih lah. iya betul. Ah. Kalau Edi lah, apa kata-kata yang Edi selalu setiap orang dia kadang-kadang bila dia macam mau give up apa semua kan dia mesti akan ingat itu kata-kata dalam kehidupan dia. Kalau Edi, menurut Edi apa kata-kata yang selalu macam kasih naik semangat Edi untuk supaya tidak berputus asa dalam apa juga Edi lakukan dalam kehidupan ini? Kalau saya selalu saya inilah macam kalau saya kalau macam kadang-kadang saya macam tidak semangat, saya cari macam video-video kan motivasi semua untuk kasih boost saya punya semangat. Sama saya pikir itulah kalau macam saya teruskan maju ke depan. Itu yang saya selalu pegang lah, teruskan maju ke depan. Walau macam mana sekalipun, pikiran sentiasa positif. Itu sajalah dua tuh yang saya selalu nih. Terus maju Macam ke berlari ke depan. belakang, terus tinggal Iya, di depan juga. iya. Tinggal depan saja. Teruskan ke depan, teruskan bergerak ke depan dengan senantiasa positif macam mana sekalipun. Betul. Dalam kehidupan kita ini kan. Jadi Edi sekarang kan berada di MSN. Iya, Sekarang kan di Semenanjung sedang apa itu? Menjalani latihan kah? iya menjalani latihan seperti biasalah. Memang kira kira kerja saya lah nih. Hari-hari Jadi apa bersenam. Ya. jadi apa rancangan ataupun maksudnya apa perancangan Edi nanti selepasnya? Adakah akan menyertai lebih banyak lagi kejohanan antara bangsa? Eh, untuk yang akan datang saya akan training macam biasa loh. Kasih perbaiki lagi saya punya kelemahan-kelemahan macam teknik-teknik semua tuh. Lepas tuh saya akan fokus competition yang akan datang untuk sampailah nanti game besar di LA nanti, Paralimpik di LA nanti. Jadi ada Edi nanti akan balik di Sabah kah ini? Kalau macam ada cuti, ada program, mungkin saya akan balik juga. Oke. Oke lah Edi, saya rasa ini sajalah perkongsian Edi pada hari ini dalam program Temu Bual Inspo Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Edi sebab sudi menerima jemputan kami pada hari ini. Sebab perkongsian ini memang sangat orang bilang membagi inspirasi kepada masyarakat. Itu sebenarnya kami punya tujuan daripada Jabatan Penerangan lah. Sebab kita mau menunjukkan kejayaan orang-orang kita, terutama di Sabah. Sebab Edi merupakan anak orang Sabah kan, Beluran. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi dan kita akan berjumpa lagi di masa akan datang, mungkin secara berdepan lagi secara fisikal kan Edi? Ya, In the betul. future. In the Sebab future. susah pun kita mau jumpa secara fisikal. Sebab Edi pun sekarang berada di Semenanjung. Inilah sebab kita bersiaran langsung secara live. Mungkin akan datang Oke, Edi, boleh nanti share juga itu. ya betul. Oke, terima kasih sekali lagi Edi. Nanti kita jumpa lagi in the Oke, baik. future. Terima Thank you so kasih. much. Sekejap. Sekejap. Terima kasih. Enggak. Saya mau. Oke. Oke, baiklah. Terima kasih sekali lagi sebab masih sudi bersama dengan kami dalam program Inspo Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Jadi semoga kisah hari ini akan memberi semangat kepada kita semua untuk terus melangkah dan sampai bertemu lagi di episod akan datang. Salam inspirasi dan semoga sukses dalam setiap langkah Anda. Jumpa lagi.